Lakukan. Kalau sampai ingin berhasil dalam hidup ini, kata kuncinya adalah berbuatlah sebaik mungkin pada seseorang atau pada siapa saja, ya, sehingga orang tadi tidak mampu membalas apa yang kita lakukan terhadap dia. Jadi dengan perbuatan ini kita juga tidak mengharapkan balasan dari kita sendiri. Kalau contohnya yang paling gampang, yang memberikan pencerahan pada sampean, saya nggak mungkin bisa memberikan pencerahan balik kepada ya. Salah satu. Iya, itu contoh yang gampang. Yang memberikan, yang sampai tidak mungkin bisa membalasnya. Salah satunya itu. Atau sampean ingin tahu? Kalau ingin tahu sampean harus berani sampean melakukannya. Harus berani. Bikin kejutan. Mungkin ada orang yang Rasul, dia merasa misalnya, tolonglah orang lain sampai orang itu nangis. Kalau sampai nggak pernah berbuat keajaiban yang mengajukan seperti itu, tidak akan ada perubahan. Hanya berani enggak? Itu sering kali saya lakukan, tapi orang itu sudah terus gak kenal saya. Karena sampai berharap dapat balasan dari orang itu. Enggak pernah kayak gitu. Dia lupakan. Iya deh. Lupakan udah, itu lupakan. Kita nggak perlu mengingatnya lagi. Bahkan kita nggak perlu lagi mengingat apa yang sudah kita lakukan. Lakukan sehingga orang itu nggak mampu membalasnya. Kalau menolong orang tanpa materi itu bisa. Nanti sampean pun bisa ditolong tanpa materi. Karena sampean nggak mau berkorban. Bukan, artinya menyenangkan orang lain. Iya, menyenangkan kan harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, artinya ketika kita punya materi cukup menyenangkan. Ya nggak apa-apa ya, sampean hanya mendapatkan seperti apa yang sampean lakukan. Tapi dia belum tentu bisa menyenangkan. Itu hanya kemampuan keberanian berkorban aja. Makanya korban itu kan digambarkan sama Tuhan tuh, korbanlah sapi. Ya, korban macam-macam kan. Nah, korban harta segala macam itu kan. Nah, lebih terarah lagi adalah kita berikan pada orang yang betul-betul membutuhkan. Kalau kemudian dijadikan tradisi itu kan hanya untuk diingat, tapi yang dilakukan secara tradisional bukan lagi amal ibadah yang sebenarnya, itu hanya sekedar tradisi saja. Jadi kalau kita mampu melakukan hal-hal yang baik secara maksimal, yang katakanlah orang yang tidak tolong tadi tidak mampu membalasnya. Seperti orang mancing, pernah kan? Rezeki itu nggak jauh beda. Kalau kita ingin rezeki itu nggak jauh beda seperti ikan. Jadi bagaimana kita mendapatkan ikan tadi? Kita kasih contoh, ada tukang mancing ya kan. Ada katakanlah 10 orang tukang mancing. Dia mancing di tempat yang sama, dengan alat kail yang sama-sama canggihnya, umpannya juga sama. Tapi yang selalu dapat, kenapa hanya 1 atau 2 orang, yang lainnya tidak? Rahasianya di mana? Padahal mereka sudah memenuhi syarat. Iya, umpan sudah ada, pancing sudah sama hebatnya, kesabaran menunggu sudah sama sabarnya. Tapi kenapa yang dapat kok hanya 1 atau 2 orang saja, yang lain tidak? Mancing itu kerja, ya kan? Pancing itu hanya sarana. Kerja dan sarana ini bukan yang mendatangkan ikan. Kerja dan sarana bukan yang mendatangkan rezeki. Ya. Apa pancing itu yang mendatangkan ikan? Nah, buktinya ada yang nggak dapat ikan.
menunggu. Jadi mancing itu hanya ritual. Hanya ritual. Umpan itu hanya pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan kita lakukan dengan sia-sia, artinya nggak mendapatkan apa-apa. Mungkin umpan tadi bisa saja dimakan atau nggak dimakan sama sekali. Yang mendatangkan ikan itu bukan umpan dan bukan pancing. Coba sampai tanya sama orang yang mancing. Mereka sendiri pun juga nggak tahu kenapa kok dapat ikan. Yang lainnya enggak gitu. Mungkin kebetulan gitu. Mereka banyak yang nggak tahu juga. Kalau mereka tahu, pasti tiap hari sama-sama dapat ikan. Ya, mereka kayak gambling kan, kayak berjudi guys. Mungkin saya ini nggak oleh, ini oleh ya teman-teman. Mereka nggak tahu. Kalau mereka paham bahwa orang yang bisa dapat ikan adalah ketika dia mancing berbahagia. Ketika dia mancing karena kelaparan, ketika dia mancing karena untuk dijual ikannya, malah nggak dapat. Tapi ketika sampai mancing karena ingin berbahagia, itu yang dapat. Kebahagiaan yang ada dalam hati ini itu magnet. Getarannya sampai ke pancing. Dan getarannya itulah yang mengundang ikan untuk datang. Getaran kebahagiaan inilah yang mengundang rezeki untuk datang. Maka yang harus kita jaga adalah kebahagiaan dalam kehidupan ini. Jangan ada ketakutan apa-apa. Bagi waktu untuk kepentingan apa? Bagi waktu untuk kepentingan jasmani dan mana untuk kepentingan rohani. Kalau ada waktunya untuk kepentingan rohani, korbankan yang jasmani. Jangan ada ketakutan apa-apa. Kalau kita masih punya ketakutan, ketakutan itu sendiri akan membuat kita jatuh. Kita harus bahagia. Harus bahagia. Berarti hakikat hidup itu bahagia. Bahagia. Makanya Tuhan bilang, aku ciptakan semuanya ini agar kamu bersyukur. Bersyukur artinya bahagia. Jadi Tuhan menciptakan ini hanya untuk berbahagia, agar manusia itu berbahagia. Tujuan hidup itu berbahagia. Jadi Tuhan pun juga ingin manusia berbahagia. Jadi kalau ada orang yang sengsara, ada orang yang menderita, masa Tuhan yang disalahkan? Kabeh si cepak ilmu sudah aku berikan. Alatnya, akal sudah aku berikan, pikiran sudah aku berikan, tangan sudah aku berikan. Apalagi? Masa aku harus memberikan uang gitu? Manusia kan berharap Tuhan langsung yang ngasih duit ini. Jadi seperti begitulah. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita harus betul-betul bisa membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak. Kalau kita mengikuti yang bergerak, kalian akan menderita. Tapi kalau kalian mengikuti yang tidak bergerak, kalian akan tersenyum-senyum saja. Gak bingung. Kita seringkali bingung loh, tonggolnya mobilnya 10. Masih mobilnya 10. Tapi tapi kalian nggak tahu mobilnya 10 utangnya. Mobil 10 udah dijadikan jaminan utangnya. Loh, yang pernah punya teman 3 orang, semuanya orang hebat-hebat. Kalau kelihatan dari mata kan orang hebat-hebat. Karena apa? Pabriknya 15, mobilnya 20, rumahnya 5, pegawainya 800. Asetnya kalau kita hitung dia ada 60 miliar. Tapi hutangnya dia 150 miliar. Hutangnya ketok enggak? Utangnya nggak kelihatan. Yang kelihatan yang 60 miliar. Sugih lah.
Sugih banget. Mereka bingung kelabaan. Tapi ada orang yang hidupnya santai. Tiap hari semangat syukur, pengimbun. Kita harus terpacu oleh keadaan. Tapi kita nggak harus kebingungan dan ketakutan. Hidup hanya permainan. Bermainlah dengan baik. Enjoy dalam permainan. Bermainlah dengan baik. Sesuai dengan peranannya masing-masing. Jadi jati diri kita akan akan menjadi ketentuan untuk peranan yang kita mainkan. Peranan ini hanya sementara, tapi sadar sebagai pemain itu harus penting. Tapi kita bermain dengan baik dengan peranan yang sedang kita jalankan, itu juga harus kita lakukan tanpa harus terikat. Karena ketika kita bermain, ada awalnya, ada akhirnya. Tapi sebagai pemain kita tidak berawal dan tidak berakhir. Lewat panca indera